pencegahan penyalahgunaan narkoba. Siapa sih pernah tahu? Pernah dengar BNN? Badan Narkotika Nasional. Iya, apa itu? Pernah dengar apa enggak? Pernah lihat TV apa enggak? Dengar, biasa di TV kan ada ya. Apa itu? BNN. Badan Narkotika Nasional. Nah, di situ lapo. Tugasnya lapo di situ. Bukan memberi berita, memberikan sosialisasi atau penerangan tentang bahaya narkoba ya. Kayak nih apa jenenge? Ini loh. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Apa itu narkoba? Lebih baik tidak mengenal. Siapa sing ngeroh? Siapa sing ngeroh iku narkoba? Oh, tidak mengenal narkoba lebih baiknya. Enggak tahu tiba-tiba dia. Lebih baik kenal apa enggak berarti? Kenal tapi tidak dilakukan, namanya pencegahan ya. Mengenal tapi untuk mencegah, ngerti maksudnya ya? Supaya kita tidak apa ya ngarani, diblosokkan, ngerti diblosokkan? Kamu nanti sakit ya, pusing misalkan ya. Sama temannya dikasih Bodrexin. Ini loh obatnya apa nih? Obat Bodrex loh ya, besar gini. Ini Bodrex ternyata narkoba kalau tidak tahu ya, sehingga kamu apa langsung sakitnya langsung sembuh, tapi kamu seakan melayang-layang. Ngefly namanya ngefly. Narkoba itu apa? Ya sejenis obat, tapi bukan untuk menyembuhkan. Nah, tapi yang merusak apa jenenge? Otak ya dhewe itu loh, sehingga apa? Wong iso ngefly, ngerti ngefly ya? Ngefly ku pikirane ku melayang-layang kaya dinding ngono iku lho. Seakan-akan seperti itu. Padahal enggak, tubuhnya menjadi lemah, pemikirannya juga menjadi otak itu loh. Otak itu menjadi GIGLA. Bisa meninggal, Bu? Bisa juga kalau kebanyakan, ya kan? Kalau sedikit, nah, tapi harganya itu memang mahal. Ada yang mahal, ada yang tergantung jenisnya. Tahu. Loh, kan ini di sini, kan diberi penyuluhan. Kan diberi penyuluhan, ya kan? Nah, mengenal tapi tidak untuk dikenal, ngerti? Mengenal tapi tidak, hanya sebatas diketahui supaya kita tidak ditipu daya oleh orang lain ya. Ini contohnya. Nanti ada gambarnya ini loh, narkoba. Narkotika, psikoterapi, dan bahan adiktif lainnya. Loh, gambarnya kan kayak obat gini loh. Ini perhatikan ini loh. Loh, ini loh. Itu daun singkong. Oh, kayak daun singkong ini ya. Padahal kalau dimakan bahaya. Harganya kalau dijual pun harganya mahal ya. Itu buat kolok sama sambal enak. Iya. Kalau orang Indonesia ya, di Indonesia kan tanahnya subur. Kalian bawa itu apa? Yang bawah ini sudah dari ini diolah menjadi obat-obatan, tapi ini obat-obatan terlarang, ngerti terlarang ah? Gak boleh dikonsumsi. Enak itu. Katanya sih enak. Nah makanya ini zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, seperti ini ya. Setelah minum obat itu terus kita minta besok meneh gitu ya, sehingga kan banyak tuh di TV kan ada ya, artis itu pengedar ya. Pengedar itu berarti apa? Pengedar itu berarti sing menjual belikan ya kan. Ana sing pemakai ya. Statusnya banyak di sini, ada yang pemakai. Kalau pemakai itu berarti apa? Yang beli ya, yang membeli. Baik yang membeli maupun yang menjual belikan itu dilarang. Apalagi memakannya. Dilarang, paham ya? Iya. Oh, no bisa kok ya. Ikut ah. Kok kayak desa? Kok jadi lah, kok kayak sendiri kurang dikek no, apa lagi? Lu masak pun balik. Enggak iya nih mas sabun kalau kamu. Iya. Enggak tak tahu ini. Justa ini rapat. Paham ya? Narkoba, narkotika, psikoterapi, dan bahan adaptif lainnya.
Siapa sih yang bertanya dari sini dulu? Nah, di sini ada golongan narkotika berdasarkan hukum undang-undang, ada pasalnya ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi atau menjual belikan itu terkena pasal, di penjara, ngerti ya, di penjara. Nah, golongan 1 dilarang digunakan dalam pengobatan, layanan kesehatan, digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kemenkes, apa itu Kemenkes? Kementerian Kesehatan. Golongan kedua sebagai bahan pilihan terakhir bisa menyebabkan ketergantungan. Pidana 2 tahun. Ini yang pertama, pidananya 4 tahun ya. Ini yang ketiga golongannya yaitu pengobatan. Paham apa orang iki maksudnya? Nah, iki golongannya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, golongan 1 ini apa jenenge tanaman? Ih, kudu terang singkong iki. Apa jenenge? Siapa iki jenenge langaran tanaman apa sing kok jago kae kaya godhong singkong iki? Iki narkoba iki jenenge. Singkong itu. Kayak singkong, memang kayak daun singkong ya. Ganja. Banyak di Aceh yo jenenge ganja. Lah di sini nggak ada memang. Di sini kan tandurannya pari. Lah sini nanamnya padi. Kok rame sendiri gambar apa ya lah karo? Iya, ini gambar apa? Ganja, bener. Ini gambar apa iki? Hah? Iki serbuk putih lho, serbuke putih. Narkoba, iki serbuk. Iki sejenis serbuk putih. Kalau diminum menjadi melayang. Itu. Bukan kodok ini. Nah, iki sejenis apa? Sing disontek-sontek iki sing disontek ya iki ya. Iki obatnya. Terus ini kayak penisilin ya, tapi bukan penisilin iki. Apa iki jenenge? Morfin ya. Ana tulisane morfin ya, juga dilarang untuk dikonsumsi ya. Ngerti ya maksudnya? Ngerti dilarang dikonsumsi oleh ya? Gak boleh ya. Dilarang keras dikonsumsi. Kalau mengkonsumsi ada apa? Hukumannya. Berapa tahun? 2 tahun. Nah, ini kita belajar seperti ini supaya tidak diakali sama orang, nanti kita dibujuk ya. Ini ya, nah yang ini macam-macam menarik ini. Pilnya ada yang warna pink, kuning, ungu, putih ya. Ini namanya apa? Golongan ketiga ini loh ya. Iki kenan ini dilebokno sini terus disuntikkan. Ya. Apa itu? Hah? Loh, hukumannya kalau misalkan kamu menanam ganja ya. Menanam, kamu dihukum 4 tahun. Kalau iki hukumannya morfin 2 tahun. Kalau ini hukumannya 1 tahun. Jangan dilihat dari hukumannya. Oh, iki wis hukuman sing 1 tahun mengkonsumsi morfin. Enggak, tapi kita belajar adalah untuk pencegahan. Artinya apa? Ojo sampai awake dhewe itu terkontaminasi dengan narkoba ya. Ojo sampai diakali iki lho rek, entak kei. Dikei ternyata itu yang diminum adalah apa? Pil koplo namanya, kalau zaman sekarang namanya pil koplo ya. Pil kalau diminum menjadi koplo. Koplo itu ya ditakoni ya ini namanya orang waras minta gila ya kan. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus apa di sini? Mendekatkan diri kepada apa? Agama. Di dalam agama kan ini haram apa halal? Haram ya. Gak boleh karena apa? Termasuk minuman homer. Oleh apa enggak dalam agama? Kudu dijauhi ya. Paham ah? Paham apa enggak Wahyu? Siapa jenenge iku? Lah main game sendiri yo iku, aku ora natif. Paham ah? Lanjutannya. Nah, ini. Nah, setiap tahun meskipun dilarang sudah ada hukumannya itu loh. Masih banyak orang yang melanggar hukum ya. Berarti apa? Orangnya sendiri apa?
segala kejahatan dikarenakan banyaknya narkoba jenis baru yang belum diatur oleh hukum ya. Makanya kita harus apa? Pinter-pinter apa? Memilih teman ya. Karena kalau sudah berteman itu biasanya kan kita memberikan segalanya ya. Nah, itu nggak boleh. Kita kudu tahu batasannya. Apa sih temen itu sih bagaimana sih? Menjomprongkan ngeri bahasanya. Menjomprongkan itu bukan kita memanfaatkan teman ya. Sing ada membawa manfaat untuk kita atau membawa kita menjadi lebih terpuruk, ngeri maksudnya ya. Kamu misalkan sergap sekolah. Apa kon sekolah? Ojo sekolah. Apa jenenge ning ngarani? Kon sekolah lek dadi opo ngono. Apa pun sekolah ndek PKPM. Ya, jawab aja. Saya itu sekolah itu menuntut ilmu, ya kan? Bismillah. Karena apa? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil gitu. Nah, karena biasanya gitu tuh merayu-rayu gitu loh ya, merayu pertamanya menjadikan teman sebagai teman yang baik. Lama-lama dicekok, ngerti dicekok ya? Diberi. Lek gak gelem nanti keren kan ngono. Kita dijatuhkan, mental kita dijatuhkan. Tapi apa? Tujuannya untuk apa? Cene kamu itu dadi terelek gitu loh, ngerti? Elek kayak awake sing mengkonsumsi itu maksudnya. Ngerti maksudnya ya? Gitu. Karena itu tadi gak ada orang sing apa jenenge? Orang sing minum sendiri, mabuk sendiri. Gak ada, mesti ngajak temennya ya kan? Nah, seperti itulah. Kalau mencari teman yang itu tadi hati-hati sendiri. Kalau memang sudah temennya itu misalkan ya suka mabuk, narkoba dan sebagainya, sudah. Kalau kamu belum mampu, artinya apa? Ojo dekat-dekat. Lebih baik menjauh. Ngerti ya maksudnya? Karena nanti kalau kita maksudnya di katut kan bahaya, membahayakan diri kita sendiri, ya kan? Nah, padahal di sini kita diingatkan kembali apa? Usia kita itu hanya apa? Terbatas, ya kan? Yang pasti kita tua, ya kan? Nah, tapi kalau masa mudamu, kita juga sudah diingatkan oleh agama kita, masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Ya kan? Terus apa? Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Orang siji. Sehat sebelum sakit. Ya kan? Kamu disuruh apa? Mengingat sehatmu sebelum datang sakitmu ya. Terus yang kedua apa? Tua sebelum muda, keliru. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Terus hidup sebelum mati. Kurang siji apa? Kurang siji ya. Karena apa nanti? Nah, ya. Betul. Nah, itu 5 perkara, menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sehat sebelum sakit ya. Sehatmu kamu gunakan untuk apa? Ya. Sakitmu, nah, orang akan tahu rasanya apa? Tahu rasanya sakit, nikmatnya sakit kalau sudah orang tahu nikmatnya sehat kalau sudah pernah merasakan sakit. Paham ya? Apa pernah? Apa yang dipahami ya? Sakit gigi, aduh loro untukku kan gitu ya. Enak apa ora? Nggak enak lah. Karena nggak enak itu tadi, kamu bisa tahu nikmatnya ketika kamu sehat. Kamu kan biasanya gini gak lapo-lapo kan gitu ya. Wes yang ini hidupku ya begini ini. Nah, tidak berpikir kan ya. Tapi ketika kamu dikasih sakit, apa ya kak loro? Nah, ternyata selama ini sakitku sama sehatku banyak mana? Banyak sehatnya, maka harus disyukuri. Alhamdulillah. Tapi penyakitnya harus diobati kan gitu ya. 2, menjaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu ya. Masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Diam di kamar. Jadi tadi belajar ya, harusnya belajar ya. Soal nanti mau jadi apa, sudah serahkan kepada yang Maha Kuasa. Yang siapa kalau kita? Allah Robbi ya kan ya. Mau jadi apa? Yang penting kita berusaha ya kan. Sudah belajar, sudah sekolah SD, SMP, SMA.
atau paket A, paket B, paket C ya kan, nanti perguruan tinggi kalau punya uang ya kan. Kalaupun tidak pun itu kita sekarang, apalagi sekarang ya, dunia pendidikan untuk apa jenenge? Ke perguruan tinggi itu ada program beasiswa PIP itu loh ya, PIP. Nah, negara sudah memperhatikan rakyatnya ya kan. Paham apa enggak? Terus apa yang ketiga, untuk apa yang ketiga? Samudamu, umurmu. Umurmu kau gunakan untuk apa? Iya kan? Kalau kita meniru Nabi Muhammad, usia kita akan tamat pada 63 tahun, ya kan? Kalau kita SD, SMP, SMA, sekolah mulai kamu usia berapa? 7 tahun, ya. 7 tahun ditambah SD 6 tahun, usia berapa? 13 tahun. 7 ditambah 6, SD-nya 6 tahun ya. Berapa? 13. 13 ditambah 3 tahun. 13 tambah 3 tahun, 16 tahun. Ditambah 3 tahun SMA. Ya. 19 atau itu. Nah, kalaupun kita misalkan ya dulu apa jenenge? Dulu apa ini? Pernah lupa, artinya pernah lupa dengan waktu, nggak apa-apa. Kita harus apa berarti di sini? Memperbaiki, tidak terpuruk di dalam. Artinya kita statis enggak ya. Kita ya itu tadi, apa sih aku kok gini? Siapa yang bisa merubah? Orang tua. Enggak, paling ibumu paling ngomel tiap pagi, siang, malam. Sekolah, kan gitu ya. Sekolah lah, apa enggak sekolah kan gitu ya. Wes ngene iki emang dari rumah. Nah, apalagi dan sebagainya. Nah, yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Aku kok begini? Apa aku harus akan selamanya seperti ini? Lihatlah wajah kedua orang tuamu. Lihat wajah ibumu. Ya. Oh, tak sawang-sawang ibu kok tambah tuwir. Tambah tua kan gitu ya. Nah, apa nanti aku akan menjadi bebannya selamanya? Kamu jawab sendiri. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak jawab? Jawab bisa. Apa kamu akan menjadi beban orang tuamu selamanya? Enggak kan ya? Kita sekarang nggak apa-apa kita minta orang tua, tapi tidak selamanya. Nanti di lain hari gantian kita yang memberi kepada orang tua kita, ya kan gitu ya. Paham maksudnya? Jadi kalau sekolah itu kita harus sungguh-sungguh. Soal pekerjaan serahkan kembali kepada Allah, ya kan? Selama kita masih berusaha, selama kita masih hidup, pasti akan diberi rezeki. Jalannya dengan jalan apa? Kita tidak tahu, ya kan? Nah, nggak jauh-jauh. Dulu saya itu ya gitu, aduh aku sekolah itu jadi apa ya? Padahal saya untuk jadi guru itu loh ya. Sekarang kan saya banyak ngomong ya. Bisa ngomong ya. Dulu saya ini kuliah, sekolah itu kan. Sekolah kuliah kan harus praktek jadi guru ya. Ketika saya masih itu loh ya, maju praktek di depan murid, bukan murid-murid, teman-teman kuliahku. Saya masih maju begini tuh ya. Teman saya itu sudah aku jenengi guyu, ngerti guyu? Aduh, aku gak bisa ngomong ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya diam saja. Loh, temanku wis guyu gitu, guyu aku. Katanya saya dengan berdiri di depan itu katanya lucu katanya. Aku ini gak katanya ngelawak, aku itu. Terus akhirnya saya itu ujian itu ini kisah aja, cerita aja ya. Itu diambil hikmah. Akhirnya saya itu apa? Gak lulus mata kuliah itu. Dari guru gak lulus. Aduh, gak lulus ya apa ini? Kan harus bayar uang ya, lek kuliah kan per semester ya bayarnya. Aduh kok ada duit, kadek zaman itu, zaman krisis moneter itu loh ya. Bapak saya nggak punya uang, aduh, ya apa ini? Akhirnya itu saya nemui guru saya. Bu, saya mau ujian sendiri boleh? Iya boleh kalau mau, ayo. Jadi tapi saya kalau ujian tidak di depan teman-teman aku ngono ya. Oh iya boleh. Guru saya sama dosen saya gitu ya. Saya menjelaskan sama dosen saya gini. Wes, akhirnya saya lulus. Alhamdulillah. Tuh, itu ya ke-1 ya ketika masih sekolah. Nah, pikirku ya terus ngerjakan skripsi. Mau saya besok itu kerja apa gitu loh ya. Lek wis lulus iku kerja apa? Aku malu lek menerangkan di depan-depan apa anak-anak gini loh ya. Wes saya aku enggak mau. Males aku tadi guru itu
Gak ada wis, gak mau itu loh wis. Wis saya nggak mau. Setiap hari, setiap pagi itu saya main ke alun-alun itu loh. Alun-alun Kota Malang. Lihat kemidi. Kalau sekarang kan dulu boleh, sekarang kan sudah nggak boleh ya. Dulu itu banyak kemidi bedes. Kamu tahu kemidi bedes? Sing bedes disuruh dong ditabui terus joget itu loh. Terus seneng ya. Setiap hari itu saya itu minta uang orang tua. Mari nari duit. Makan dolen. Gak sekolah. Gak apa jenenge ngarani enggak. Kuliah kan sudah lulus ya, tapi belum bekerja saya itu. Terus akhirnya itu saya itu terbuka. Masa aku tadi kayak seperti ini terus ya. Terus akhirnya itu saya mencoba melamar. Diterima? Enggak, orang diterima. Ditolak. Akhirnya saya kan pancet ya, nganggur ya. Terus akhirnya saya itu disuruh mengajar di sekolah yang sekarang saya ngajar pagi itu loh, di Madrasah Aliyah Al-Amin itu loh ya. Itu saya disuruh di situ, ada saudara saya yang jadi guru di situ. Terus saya disuruh mengajar. Tapi bilangnya itu orang ke saya, ke bapak saya bilangnya. Di situ loh ada lowongan Mbak Dil kan lulusan itu apa jenenge? Tarbiyah ya. Tarbiyah itu bahasa Arab, bahasa di sini loh. TAI, Pendidikan Agama Islam. Akhirnya saya diotot sama bapak saya, wis dadi guru wis. Daripada kamu seperti itu. Akhirnya saya ya wis, aku dadi guru. Yang terbayang oleh saya itu gaji guru itu banyak ya. Waduh, minta 1 juta. Nah, itu saya ya. Belum gajian itu, saya diajak teman saya nonton, ngerti nonton ah. Nah, nonton itu loh dulu, nonton deh, kan dulu ada gedung bioskop ya. Saya nonton itu di Sarina itu mahal, karcisnya itu loh mahal. Nah, saya nonton ya, wes aku yang bayarin, aku gaji pertama ya, padahal kurang bayaran saya. Apa wes, kamu tak bayarin. Barang gitu kamu tahu ya, setelah terima bayaran, gajiku itu loh, piro, lebih banyak aku diberi bapakku daripada gajiku, piro. Waktu itu satu bayaranku itu berapa? 1 bulan 21.000. Nah, padahal sing tak terbayangkan ya. Padahal saya membeli karcis itu berapa? 35 atau 50 zaman dulu itu. Itu beli 3 karcisnya. Itu saya itu lah. Kok begini ya saya itu? Wah, saya nggak mau tadi guru. Wis apa bayarannya masa titik kan gitu ya. Akhirnya itu wis sama bapak saya tapi gak boleh. Wis dikono ae. Perempuan mau jadi apa kan gitu ya. Mau pikir saya itu saya kepingin jadi teknik gitu loh ya. Saya akhirnya mencoba itu melamar di itu loh jenenge. Di koran-koran itu loh kan ada ya. Saya akhirnya jadi konsultan pemberdayaan masyarakat. Gaji saya menjadi 2.700.000 1 bulan, seneng saya ya. Iya, tapi kerjanya di mana jauh, sana di Pasuruan. Setiap saya kerja itu kan pulang pergi ini loh ya. Kan bapak saya masih khawatir sama saya ya. Saya kan perempuan, gitu. Bapak saya itu khawatir kayak Jihan ini loh ya. Saya dulu kalau sekolah ya kayak Jihan ini, diantar, kok pulang dijemput, sampai kuliah pun seperti itu. Nah, setelah itu banyak kan, lah. Ternyata saya setiap hari itu ditelepon, mulai. Padahal kerjanya kan malam hari, menunggu masyarakat sudah selesai bekerja. Karena pemberdayaan masyarakat ya. Seperti itu akhirnya saya leren disuruh pulang. Wes suruh ngajar di situ. Akhirnya saya itu ngajar di situ terus begitu. Akhirnya mulai dari situ saya itu ya tetangga saya itu akhirnya anakku les sono Mbak Dil gitu ya. Disuruh ngelesi tetangga itu ya, mulai dari membaca SD, baca tulis, SMP, SMA, akhirnya saya mulai di rumah bekerja di rumah. Teko sendiri anak-anak. Rame terus rumah saya seperti itu. Nah, jadi kan bekerja itu intinya apa? Mengalir saja ya kan. Yang penting kita sudah punya apa? Kita sudah punya ijazah yang nanti orang lain akan mengakui kan gitu ya, ngerti maksudnya ya? Gak usah, yang penting kayak kita sungguh-sungguh kalau belajar, insya Allah akan memberi jalan, ya kan? Seperti itu. Apa Ma? Ini
tadi sudah ya. Nah, wis mari. Nah, efeknya ya ini ya. Depresi, stimulan, halusinasi ya. Kalau sudah mengkonsumsi narkoba, nanti depresi. Nanti depresi ya. Kayak orang gila itu loh ya, terus halusinasi, ngerti halusinasi? Kayak ya kita tadi ngefly namanya ya. Pokoknya sing gak kena ini. Lebih baik apa makanya dicegah ya. Lebih baik tidak mengenal narkoba. Apa iki sini? Oh, iki loh. Yang diserang adalah otaknya yang ngarai stres sih soan. Kamu tahu orang stres? Orang gila itu. Nah, stres kan enak apa ora? Loh, ya jelas gak enak ta. Orang stres enak apa enggak? Gak enak, ya kan? Makan lon, makannya apa? Iku boleh-boleh di sampah ya. Lek ning orang sehat, mau apa enggak? Mau. Kok sampai di sampah? Makan sisa temennya aja kadang kan ada yang enggak mau, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, makanya kita lebih baik itu jadi orang yang merdeka. Artinya apa merdeka? Sehat jasmani, sehat rohani. Ya, tidak hanya jasmaninya saja, tapi rohaninya juga sehat. Paham? Nah, itu semua. Namanya selama kita taat kepada agama, insya Allah kita akan apa? Bisa menjauhi semua itu. Wedine nang sapa? Takutnya kepada Sang Pencipta. Siapa? Allah, ya kan? Karena ketika kamu sendiri ya, wes kamu ibuke kena bekerja ya, sampai lagi ibuke bekerja, ayah bekerja. Dek oma kan diwian, ya kan? Lapo katene. Ya kan? Lapo kamu? Pikirnya apa lo? Kamu punya handphone dipakai apa jenenge? Lihat apa? Sing maksiat. Lihat ora? Gak boleh. Nah, ya kan? Ya, gak boleh ya. Nah, terus kan biasanya memang sudah dibatasi kan ya di situ usianya sudah dibatasi. 18 tahun ke atas kan menjawab gitu ya. Kalau dijawab aja 8 kan orang ini kan nggak tahu ya kan. Ngerti maksudnya ya? Nah, takutnya kepada apa? Kepada Allah. Ketika kita sendiri ada Allah yang mengawasi kita sehingga kita menjadi orang yang selamat. Paham apa? Nah, satu narkoba ya dijauhi. Yang kedua apa? Ketergantungan main game kalau sekarang ya. Siapa sih ketergantungan main game? Hampir semua saya lihat itu ya kan. Tidak hanya Siska, tidak hanya Anggun, tidak hanya Jian, tidak hanya Mujahid. Hampir semua ini. Siapa ini? Aku main game jarang kok aku. Nah, ya itu. Bukannya tidak boleh ya main game ya. Artinya kita tahu waktu. Ngerti maksudnya ya? Ketika tahu waktu, ngerti tahu waktu. Nah, kita main game itu ada waktu nih ya kan. Kalau bisa kita yang menciptakan game. Kalau kamu main game terus, nah kapan kamu belajar? Kapan kamu pinter? Kamu jauh sendiri. Sedangkan usia kamu adalah terbatas, ngerti? Kamu masa mudamu ini sak piro sampai usia berapa? Kamu akan muda terus, memangnya? Enggak kan? Akan menjadi tua yang pasti, tambah tua. Nah, sehingga itu tadi ya, kita ingat hati-hati deh, awake dhewe iku hati-hati dhewe, ngerti maksudnya ya? Orang lain hanya sebatas mengingatkan, ya kan? Orang tua hanya sebatas menyuruh. Guru, orang tua, teman, semua itu mengingatkan, kembalinya kepada diri kita sendiri, ya kan? Main game lagi, kamu tak tanya, kamu berapa kali sehari main game? Berapa jam dalam sehari kamu main game? Aku kalau diajak Sama Siska. sama siapa? Sama teman. Iya, sama teman. Iya, sampai berapa jam? Sampai malam. Maksudku berapa jam itu satu? Sampai malam sampai berapa jam? Jam 3 malam. Dini hari itu ya lo. Itu sudah berapa waktu? Berapa yang terbuang waktumu ya kan usiamu? Tidak buang waktu kamu
membuang usia itu sia-sia ya kan. Nah, seperti itu. Nah, harusnya kamu belajar ya kan. Nah, kamu main game apa enggak? Berapa jam? Hah? 1 jam. Nah, apa 1 jam? 1 jam. Kamu Han berapa jam main game? Mujahid. Mosok lek mujahid suwe kok di kelas-kelas bareng lho. Apa iku? Nadif lho, tak Nadif lho saiki lho main game ya saiki. Kamu main game berapa jam? Berapa jam? Main game aku. Oh ya, kamu? Mosok. Saya nonton YouTube. Oh gitu ya. Nah, itu dikira-kira sendiri. Wah, Yuyu kamu main game apa enggak? Enggak. Ryan. Nah, itu kembalinya itu tadi ya. Kita Ryan tuh ngantuk ah. Terus, nah seperti itu. Nah ini loh ya. Terus ya, itu berarti kita harus bisa membagi waktu mana untuk beribadah, mana untuk membantu orang tua ya, mana untuk belajar ya. Di kelas main game boleh apa tidak? Nggak boleh ya kan, karena nggak boleh main, makanya tidak boleh main game di sekolah, baik waktu istirahat maupun apalagi di dalam kelas, karena itu ada tata tertibnya. Kalau main boleh bawa handphone, boleh, karena kalau tidak bawa handphone nanti susah menghubungi orang tuanya untuk minta jemput, susah untuk memesan Grab kan gitu ya. Paham apa enggak? Siapa yang bisa merubah? Budila. Enggak, masa tak rampas handphone itu loh kamu. Bu mana bu kan gitu sih ya. Saya nanti nggak bisa main game bu kan gitu ya. Saya tahu ya kan. Nah makanya kita harus apa? Menumbuhkan kesadaran kepada diri kita sendiri ya kan. Tengok kan. Ya kan? Bagaimana menumbuhkan kesadaran? Jadi tadi dengan belajar dan tahu apa itu manfaatnya ya kan. Apa manfaatnya main game? Ono apa enggak? Terus lebih banyak manfaatnya apa mudorotnya? Nanti mudorot ah. Mudorot itu ke belakang. Sing eleknya. Lebih banyak manfaatnya apa banyak eleknya? Manfaat. Apa manfaatnya game? Beberapa enggak. Loh, iya itu kudu diketahui, maksudnya sudah sehingga kamu bisa mempertimbangkan. Oh, ditimbang, maksudnya ditimbang, menimbang. Ketika lo amal baik sama amal buruk itu kudu ditimbang. Ketika oh yang baik itu meningkat, berarti apa? Gak apa-apa ya kan? Lah sing elek sing ini kan gak baik, ngerti ya? Gak baik untuk diri kita, ya kan? Paham apa ora? Sudah wes, kayaknya sudah sore. Nah ini ya, jadi intinya dijauhi. Kita belajar narkoba bukan untuk mencoba, tapi untuk mencegah. Perhatikan, mencegah. Ya, pencegahan terhadap bahaya narkotika. Apa tadi narkotika? Kepanjangan nih. Narkoba ini loh, narkoba. Narkotika. Ini loh, narkotika. Psikotropika dan bahan adiktif. Paham ya? Kalau diajak temen sih enggak kena itu enggak usah, lurus aja ya. Sudah. Semoga yang kita pelajari lah ini banyak loh. Semua narkoba merusak otak kita, yang diserang otak ya kan? Lah ini gini loh, otaknya brilian, ini kecanduan otaknya loh gini. Terus tubuhnya itu jadi kurus ya kan? Kayak apa? Rongkong tok itu loh, ngerti ya? Rongkong berjalan seperti itu. Dulu kan penyanyi itu loh ya. Itu pengguna, pemakai. Gak usah ditiru. Nah, ini. Nah, gini. 1. Memberikan informasi. 2. Program pembinaan. Menjaga dan merawat lingkungan menjadi pelopor pelatihan kerja.
Semoga yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa bersama-sama. Ada yang bertanya apa tidak dulu? Tidak. Iya. Ya berdoa dulu ya saya. Rabu ya masa libur. Belum, nanti tak tanya guru-guru. Kalau saya itu saya nggak masuk. Saya masuk apa enggak ya? Sih nanti tak tanya. Gampang. Lah masuk aja nanti kene diajar, tapi saya nggak masuk. Masa itu liburku. Nanti tak titip siapa gitu loh. Saya kan ada hari Rebo ya. Pelajaran saya kayak gini ya. Nanti tak kasih soal. Tapi saya nggak masuk. Apa-apa, tidak masuk apa. Yes, ya. Bener. Daripada meninggalkan kisah sekali. Ayo kita berdoa wis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dijemput ditunggu. Aku mau masjid. Dengar temennya kakak. Awas. Merah ini kayak mau cilik nih. Tadi kasih foto. Wah, ini loh apa jenenge? Kapan besarnya itu ya nggak tahu ya. Dulu kecil lah ya, sepada gue jahit gitu. Amit ya. Yang kayak mana? Raya kok seneng banget apa? Putus cinta. Loh. Aduh, lah kamu tidurnya jam berapa? Istilah dijaga, tidurnya cuma malam. Bismillah. Sampai berjumpa kembali.